Assalamualaikum, salam. Perkenalkan nama saya Marsilan Soleh, NIM 23103100079, kelas A, angkatan 2023, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Jadi baik, saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis konsonan. Pengertian konsonan ialah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru yang mendapatkan halangan. Konsonan ialah huruf mati yang tidak berbunyi kalau tidak diikut sertakan huruf vokal. Dengan kata lain, semua huruf dalam alfabetikal selain A, I, U, E, dan O. Misalnya KT, walaupun dieja dengan bahasa Indonesia menjadi KT. Tapi kalau huruf-huruf ini dirangkai dengan vokal misalnya A, maka akan menjadi kata. Atau jika dikombinasikan dengan huruf vokal I dan A menjadi kita. Huruf konsonan atau huruf mati adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, mendapatkan hambatan atau halangan. Jumlah huruf konsonan adalah 21 buah. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, dan Z. Huruf konsonan rangkap adalah gabungan dua huruf konsonan. Ada 4 buah yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contoh, nyamuk, kumbang, dan syarat. Ada beberapa bagian konsonan yaitu konsonan hambatan letup adalah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Konsonan hambatan letup terdiri dari beberapa bagian. A. Konsonan hambatan letup bilabial. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. Bunyi yang dihasilkan P, B. Perbedaan antara keduanya ialah P sebagai konsonan keras tak bersuara, sedangkan B ialah lunak. B. Konsonan hambatan letup apikal dental. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gigi atas. Bunyi yang dihasilkan T, D. C. Konsonan hambatan letup apikal palatal. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras atau langit-langit atas. Bunyi yang dihasilkan T, D. T ditulis TH dan D ditulis D. D. Konsonan hambatan letup media palatal. Konsonan ini terjadi tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit. Bunyi yang dihasilkan C, J. Konsonan hambatan letup dorsovelar. Aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak atau langit-langit bawah, misalnya K, G. F. Konsonan hambatan letup hamzah. Konsonan ini terjadi menekan rapat yang satu terhadap yang lain pada seluruh pita suara, langit-langit, anak TK, ke atas hingga arus udara terhambat beberapa saat. Bunyi yang dihasilkan tanda tanya. Konsonan nasal. Konsonan nasal ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat atau menutup jalan dari paru-paru melalui rongga hidung. Nasal terbagi menjadi beberapa bagian yaitu A. Konsonan nasal bilabial. Ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. Nasal yang dihasilkan M. Konsonan nasal media palatal terjadi jika artikulator tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Nasal yang dihasilkan ialah N. C. Konsonan apikal alveolar terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi nasal yang dihasilkan N. D. Nasal dorsovelar. Konsonan ini terjadi jika aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. Nasal yang dihasilkan adalah H. Konsonan paduan
adalah konsonan hambatan jenis khusus. Tempat artikulasinya ialah ujung lidah dan gusi belakang. Bunyi yang dihasilkan TS dan D5. Bunyi TS ditulis CH, sedangkan bunyi D5 ditulis DG. Konsonan geser atau frikatif adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalan arus udara yang dihembus dari paru-paru sehingga jalan udara terhalang dari keluar dengan bergeser. Menurut artikulasinya, konsonan geser dibedakan sebagai berikut. A. Konsonan geseran labiodental. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya gigi atas. Bunyi yang dihasilkan F, V. Konsonan geseran laminoalveolar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya daun lidah atau lidah bagian samping dan ujung lidah, sedangkan artikulator pasifnya gusi. Bunyi yang dihasilkan S, Z. C. Konsonan geseran dorsovelar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. Bunyi yang dihasilkan X. D. Konsonan geseran laringal. Konsonan ini terjadi jika artikulatornya sepasang pita suara dan glotis dalam keadaan terbuka. Bunyi yang dihasilkan H. Konsonan getar. Konsonan getar ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalan arus udara yang dihembus dari paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. Menurut tempat artikulasinya, konsonan getar dinamai konsonan getar apikal alveolar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktif yang menyebabkan proses menggetar adalah ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. Bunyi yang dihasilkan R. A. Konsonan getar apikal alveolar. Konsonan yang terjadi apabila artikulator aktif menyebabkan proses menggetarkannya melalui ujung lidah dan gusi, atau artikulator pasif. Bunyi yang dihasilkan adalah R. D. Konsonan uvular. Terjadi apabila artikulatoris aktif penyebab bergetarnya udara pada pangkal lidah atau lidah pada bagian belakang, serta artikulator pasif atau anaktika. Bunyi yang dihasilkan adalah R. Konsonan sentuhan adalah konsonan yang pembentukannya hampir sama dengan getaran, tetapi proses bergetar itu hanya terjadi satu kali. Bunyi konsonan sentuhan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Konsonan sentuhan kuat adalah konsonan yang pembentukannya pada prinsipnya sama dengan konsonan sentuhan atau tap. Bunyi konsonan sentuhan kuat tidak ada dalam bahasa Indonesia.